attitude. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari video RC Adventure sebelumnya mengenai budgeting membangun RC Adventure saya kemarin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai habis. Oke, yang pertama kita bahas kitnya dulu. Mungkin di video sebelumnya sudah ada dijelaskan beberapa mengenai kit ini. Untuk mengingatkan saja, kit ini memiliki wheelbase di 313 mm, lalu memiliki panjang keseluruhan di 460 mm, lalu memiliki lebar kurang lebih di 245 mm, lalu memiliki tinggi di 170 mm. Untuk ukuran motor ini memiliki ukuran di 540, lalu untuk ukuran velg dia memiliki ukuran 1,9 inci. Untuk kit ini hampir 85% semuanya berbahan dasar metal, hanya bumper depan, box receiver dan ESC, dan juga tutup gearbox ini masih menggunakan plastik, sisanya metal dan juga carbon fiber. Shock tower metal, shocknya juga metal. Untuk baterai traynya bahannya carbon fiber sama seperti main chassisnya. Velgnya pun berbahan metal ya. Berikut dengan wheel dopnya juga atau tutup dopnya, dop velg itu juga berbahan metal. Lanjut ke bagian bawah. Di bawah ini ada solid axle atau gardan, dia juga berbahan metal ya. Lalu ada linknya juga berbahan metal, bisa di-adjust. Lalu ada drive shaft, dia metal juga, kuat, solid. Skid plate-nya juga metal, belakang juga sama, semuanya sudah metal. Dan saya pernah bongkar kemarin, gear dalamnya semua juga sudah metal. Semua yang ada di sini berbahan dasar metal. Yang tadi adalah penampakan gardan depan, dan yang ini, yang sekarang ini yang sedang kita lihat adalah penampakan gardan belakang. Keren ya. Kit ini sudah saya miliki hampir 4 bulan. Sebetulnya saya ingin sekali membahas kekurangan dan kelebihan dari kit ini. Tapi selama saya miliki selama 4 bulan itu, saya belum pernah sama sekali memainkan kit ini di tanah, lumpur, ataupun bebatuan. Jadi tidak ada pengalaman untuk membahas kelebihan dan kekurangan kit ini. Yang saya bahas, yang saya rasakan saja selama saya miliki. Kalau selama saya miliki, kit ini sama sekali tidak ada kendala yang begitu berarti. Semuanya baik-baik saja dan semuanya enak-enak saja. Ya, karena mungkin hanya dimainkan di rumah saja, makanya tidak ada masalah. Lalu untuk kelebihannya, ya semua pasti tahu. Kelebihannya, kit ini lumayan murah dibandingkan kompetitor. Contoh saja, ada beberapa kit yang hampir sama seperti ini dengan bahan dan dimensi yang sama, tapi harganya hampir 2 kali lipat dari kit ini. Karena kalau dibandingkan dengan bahan yang digunakan, kit ini sangat worth to buy sekali. Dia menggunakan semuanya hampir metal dan juga carbon fiber. Lalu lanjut kita bahas harga ya, karena memang tujuan membuat video ini kita akan berbicara mengenai harga. Karena di video sebelumnya ada beberapa pertanyaan soal harga dari kit ini. Pada saat saya membeli di 4 bulan yang lalu, kurang lebih saya membeli kit ini seharga 3 juta rupiah. Tapi 3 juta rupiah itu sudah termasuk body post mount magnet ya. Dan pada saat saya membuat video ini, saya bertanya kembali kepada seller yang saya beli pada saat itu. Ternyata stok
kit ini kosong, dan saya cari di marketplace lainnya pun semua kosong. Paling kalau misalnya mau dengan kit ini bisa order melalui Alibaba. Di sana ada, tapi dikirim langsung dari Cina. Jadi kesimpulannya kit ini seharga 3 juta rupiah ya, sangat murah sekali jika dibandingkan dengan apa yang kita dapat. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu servo. Di sini saya menggunakan servo bermerek SVT dengan torsi maksimal di 35 kg. Servo ini memiliki dimensi panjang dan lebar kurang lebih di angka 40,5 mm dengan tinggi di angka 20 mm dan memiliki berat sekitar 60 gram. Semua gear yang ada di dalam servo ini berbahan metal. Dan bahan servo ini untuk depan dan belakangnya ini dia masih berbahan plastik, lalu tengahnya ini berbahan dasar aluminium. Untuk panjang kabelnya ini kurang lebih di angka 260 mm. Untuk servo ini memiliki speed kurang lebih di angka 0,16 detik jika menggunakan baterai kurang lebih 4,8 volt dengan torsi maksimal di angka 29 kg. Tapi jika menggunakan baterai di angka 6 volt ke atas, dia bisa mencapai speed di 0,14 detik dengan torsi 35 kg. Untuk servo ini sudah memiliki fitur waterproof ya, dan juga sudah dilengkapi dengan sealant insulation rubber. Tapi untuk saya sendiri belum pernah mencoba untuk menggunakan servo ini sampai nyemplung ke dalam air. Untuk harganya sendiri di saat saya membeli servo ini kurang lebih harganya di angka Rp250.000. Sangat worth to buy sekali untuk servo ini. Lanjut lagi ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya yaitu ESC atau Electronic Speed Control. ESC ada di dalam sini, mari kita lihat. Ya, betul, ini ISC-nya. Untuk ISC-nya saya menggunakan KYRC 60 ampere. ISC ini memiliki panjang di 43 mm, lebarnya di 29,5 mm, lalu tingginya kurang lebih di angka 27 mm dengan berat di 40 gram. ESC ini memiliki beberapa mode, yaitu di forward brake atau forward reverse, atau jika kita menggunakan di kit ini, saya biasa menggunakan crawler mode, yaitu jika kita melepas throttle yang otomatis kit ini bisa ngerem dengan sendirinya, yang dapat dirubah dari sini. Oke. Lalu ESC ini support di baterai 2 dan 3S. Dia untuk bahannya itu berbahan aluminium materialnya. Selama saya menggunakan ESC ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan. Kelebihan yang paling utama dia adalah ESC yang sangat murah sekali di kelas 60 ampere. Harganya hanya 150 ribuan saja. Lalu daya atau powernya nendang banget, lalu build quality-nya sangat oke sekali ini. Untuk build quality-nya, bahannya dan lain-lain rapi sekali. Tapi juga di sini ada kekurangannya yang saya rasakan selama saya menggunakan ESC ini. Yang paling sering saya rasakan adalah pada saat kita tekan throttle pelan-pelan, kadang-kadang dia suka langsung tiba-tiba nyentak atau kaget gitu, jedak gitu. Dan yang paling sering juga ya jarang sih, tiba-tiba kadang suka error jalan sendiri. Itu sih ya, wajar ya, namanya juga ESC murah, hanya 150 ribuan saja. Lalu satu lagi, ESC ini belum waterproof. Jadi saya di sini pada saat saya beli saya minta ke tokonya biar sekalian di waterproof. Ini sudah di waterproof. Untuk harga sudah saya jelaskan tadi, murah banget ya untuk kelas 60 ampere. Ini saya beli hanya kurang lebih kalau tidak salah itu di 150.000.
Lanjut ke part berikutnya, yaitu remote dan transmitter. Untuk remote di sini saya menggunakan Radiolink RC4GS. Ini Radiolink RC4GS yang V2. Untuk Radiolink ini memiliki dimensi dengan panjang 21,3 cm, lebar di 11,7 cm, dan tinggi di 11,5 cm. Untuk remote ini memiliki 4 channel dengan frekuensi di 2,4 GHz. Untuk LCD screen-nya dia berukuran 128 x 64 resolution dan dia juga memiliki LCD backlight. Untuk operating voltage-nya kurang lebih di angka 4,8 sampai dengan 15 volt. Dia support di baterai 2 sampai dengan 4S. Untuk receiver-nya ya ini dia menggunakan receiver R6FG yang include dengan gyro. Untuk Radiolink ini sudah cukup lengkap ya untuk fiturnya. Kita lihat di sini, tekan angka ya, tekan tombol ini 2. Kita bisa merubah bahasa dan kita bisa merubah model. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu receiver. Di sini bisa sampai 10 sih. Lalu di sini juga kita bisa mengatur EPA, steering dan lain-lain. Pokoknya sudah lumayan lengkap. Grafik pun kita bisa coba tes di sini. Remote ini menggunakan 6 baterai AA. Tapi menurut saya jika menggunakan baterai AA ini remote baterainya cepat habis. Dan alhasil saya browsing di YouTube dan menemukan cara untuk memodifikasi baterai RC4GS ini menggunakan baterai 18650 atau baterai vape. Kita lihat ya. Yes, saya modifikasi menjadi seperti ini. Jadi ini adalah 2 baterai 18650. Kita hanya tinggal membeli holdernya saja dengan pin JST seperti ini. Lalu tinggal solder dan jadi. Ini ya, selama saya punya baru ngecas sekali. Dari 3 bulan saya baru ngecas sekali. Berarti sekali yang pertama, sekali yang kemarin, jadi 2 kali. Awet banget. Untuk harga remote ini pada saat saya membeli itu kurang lebih di angka 700 ribuan saja. Lanjut ke part berikutnya, yaitu hard body Rubicon. Hard body Rubicon ini memiliki dimensi dengan panjang total di 455 mm, lalu lebarnya kurang lebih di 210 mm, lalu tingginya kurang lebih di 149 mm dengan wheelbase di 313 mm. Untuk semua bahannya plastik ya, tapi plastiknya sangat bagus sekali, dia solid dan juga it's very details, bagus banget detailnya. Keren kan? Untuk hard body ini pada saat saya membeli yaitu harganya hampir 1 juta kalau tidak salah. Itu kalau dengan ongkos kirim mungkin di angka 1 juta rupiah. Untuk part berikutnya yaitu baterai dan charger. Sebetulnya baterai dan charger ini nggak masuk di budget ya, karena baterai dan charger ini sudah saya miliki pada saat saya membangun RC drifting. Tapi kalau kita masukkan ke dalam budget ya, untuk charger ini waktu saya membeli itu seharga kurang lebih di 400 ribuan. Lalu untuk baterainya ini kurang lebih di angka 750 ribuan. Jadi kalau di total antara charger dan baterai ini jika dimasukkan ke dalam budget ya, itu kurang lebih di angka 1.150.000 ribuan. Kurang lebih barang-barang inilah yang dibutuhkan untuk build membangun RC Adventure. Ada kit, motor, ESC, servo dan juga remote. Lalu ada baterai dan juga charger.
lalu yang terakhir ada bodi. Kurang lebih ini yang dibutuhkan untuk membangun RC Adventure untuk sampai ready to run ya. Mungkin hanya itu saja video kali ini. Sekian untuk video budgeting RC Adventure ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ingin menambahkan silahkan kolom di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.